Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua. Jadi ada penyampaian tentang info GTK Bapak Ibu yang belum ada riwayat entry pendidikan formalnya di info GTK, bisa dicek info GTK masing-masing. Jika seperti ini, tidak ada entryan pada info GTK di riwayat pendidikan formalnya, bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi atau link SSO Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi untuk lebih awalnya cek dulu ya info GTK-nya masing-masing, lalu lihat riwayat entryan pendidikannya di info GTK. Nah, jika seperti ini, kita bisa melakukan penambahan entryan pendidikan melalui link SSO Dapodik. Jadi langsung saja masuk ke Chrome, lalu kita ketikkan SSO Dapodik. Kita pilih PTK Dapodik, lalu masukkan akun. Ya, akunnya itu sama saja dengan akun info GTK, emailnya sama, passwordnya juga sama. Lalu kita masuk. Kita pilih pendidik dan pendik. Tunggu autentikasinya. Nah, langsung saja ya. Untuk menambahkan riwayat pendidikan, kita pilih pendidikan. Nah, setelah itu kita lihat. Ini contohnya riwayat pendidikan saya. Ya, sebenarnya sudah selesai. Jadi di sini kita masukkan riwayat dari SD sampai S1 atau dari pendidikan awal sampai pendidikan paling terakhir. Seperti ini. Nah, jika masih kosong atau tidak ada entryan atau inputan di sini, jadi kita tambahkan secara manual dengan cara mengklik icon atau gambar titik 3 yang ada pada samping kanan riwayat pendidikan. Yang ini. Lalu kita pilih tambah riwayat. Nah, akan muncul kolom pengisiannya. Jadi kita masukkan yang pertama itu jenjangnya. Misalnya kita pilih SD ya, kita mau isi riwayat SD, pilih SD. Satuan pendidikan, nama sekolahnya, misalnya SDN Karetan. Jadi disesuaikan dengan sekolahnya Bapak Ibu masing-masing. Fakultasnya kita boleh kosongkan karena tidak ada fakultas di SD. Fakultas itu nanti kita isi saat mengisi riwayat S1. Lalu bidang studi, ya karena bidang studi tidak ada, jadi kita pilih lainnya saja. Ya, kita cari lainnya. Ya, di sini itu susunan urutannya secara alfabetis, jadi cari cepat saja huruf L awalan L lainnya supaya cepat dapatnya. Karena ini harus terisi, kalau tidak terisi dia tidak bisa tersimpan, jadi harus terisi untuk bidang studi. Kita pilih lainnya saja ya. Lainnya, ya ini dia. Kita pilih lainnya, karena untuk SD tidak ada bidang studi. Lalu lanjut di tahun masukkan tahun masuk SD, tahun berapa, misalnya 1995 ya. Lalu tahun lulusnya misalnya tahun 2000. Lanjut lagi, masukkan nomor induk atau NIS yang ada pada ijazah. Lalu lanjut lagi, masih studi atau tidak? Ya, otomatis tidak ya, karena sudah lulus dari SD. Dan yang terakhir, masukkan nilai ujian, nilai rata-rata ujian atau nilai ujian yang ada pada ijazah. Ya, silakan diisikan, misalnya saya contohkan saja 75. Seperti itu. Setelah semuanya terisi, lalu kita klik simpan untuk menyimpan. Error data yang Anda masukkan tidak. Oke, kita cek lagi ya. Jika ada pesan seperti ini muncul, berarti kita cek dulu. NIS-nya belum terisi. Ya, jadi akan muncul peringatan kalau isiannya tidak lengkap. Misalnya kita isi NIS-nya sembarang saja. Kan hanya contoh. Nah, lanjut ya, kita simpan. Nah, kalau sudah berhasil disimpan akan muncul pemberitahuan bahwa datanya berhasil disimpan. Klik OK.
Kita lihat. Ya, ini yang tadi kita inputkan ya. Nah, ini dia. Berarti sudah masuk. Seperti itu. Nah, begitupun dengan riwayat SMP, SMA, dan S1. Sama caranya. Ulangi saja langkahnya seperti itu. Dengan melihat isian berdasarkan ijazah ya. Jadi perhatikan nomor-nomor yang ada pada ijazahnya atau NIS-nya. Jadi kita tambahkan lagi untuk riwayat yang lain sampai pendidikan terakhir. Misalnya SMP, pilih SMP, lalu isi seperti tadi untuk isiannya, lalu klik simpan. Nah, setelah selesai lagi SMP, kita lanjut ke SMA. Nah, untuk SMA sama ya tadi, diulangi langkahnya. Nah, untuk SMA bidang studi itu ada ya, ada IPA, IPS. Nah, untuk jurusan SMK biasanya lebih spesifik lagi. Jadi masukkan bidang studinya berdasarkan sesuai dengan yang ada pada ijazah. Ya, lalu lanjut lagi tahun masuk, tahun lulus, nomor induk atau nisan, keterangan masih studi atau kuliah, rata-rata nilai ujian berdasarkan ijazah, lalu klik simpan. Setelah selesai SMA, lanjut lagi ke S1. Ya, masukkan nama perguruan tingginya. Ya, di sini itu dia otomatis, jadi masukkan satu per satu saja. Ketikkan nama kampusnya secara perlahan. Misalnya Universitas Cokro Aminoto. Nah, dia akan secara otomatis mencari. Setelah pilihan muncul, baru kita pilih. Misalnya begini. Kita pilih tanda carinya, lalu kita tuliskan nama kampusnya. Universitas Negeri Makassar ya, lalu kita klik cari. Nah, ini. Atau Universitas Cokro Aminoto Palopo, misalnya. Cari. Nah, ini dia. Lalu kita pilih. Nah, seperti itu. Setelah kita masukkan nama kampus, lanjut ke fakultas sesuai dengan yang ada pada ijazah. Kita fakultas apa? Ya, sesuaikan dengan ijazah masing-masing. Misalnya matematika. Ya, bidang studinya sesuai ijazah. Kependidikan ini kalau kita kuliahnya kependidikan, misalnya SPD ya, guru, ya berarti kependidikan. Seperti itu. Lalu lanjutkan dengan pengisian gelar, tahun masuk, tahun lulus, sama seperti tadi, nisan, nim, masih studi atau kuliah, lalu nilai IPK. Nah, setelah selesai kita klik simpan. Ya, ini kan tidak lengkap ya tadi, makanya tidak bisa tersimpan. Ya, intinya sama, caranya diulangi dan pengisiannya berdasarkan dengan ijazah. Jadi silakan diteliti masing-masing. Nah, setelah semua jenjang pendidikan dimasukkan, maka silakan cek berkala di info GTK-nya masing-masing apakah sudah muncul riwayat entry pendidikannya di info GTK, karena biasanya butuh waktu 1x24 jam agar riwayat entry pendidikan yang sudah dimasukkan bisa muncul di info GTK. Jadi seperti itu caranya, Bapak Ibu, bisa dilakukan secara mandiri. Ya, bagi yang tidak muncul riwayat pendidikannya di info GTK, silakan diikuti cara panduannya yang sudah dicontohkan agar riwayat pendidikannya bisa terinput di info GTK. Oke, sekian tentang cara tutorial penginputan riwayat pendidikan melalui SSO Dapodik. Thanks for watching.